mengambil muka dan memuji seseorang dengan perkara yang tidak dimiliki orang itu. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wajtanibu qaulaz zur, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Apa relevansinya dengan bab ini? Ya kalau antum memuji orang yang tidak ada pada dia, maka itu dianggap kedustaan. Yang lebih jelas berhubungan dengan masalah bab ini adalah hadis Nabi SAW, diriwayatkan Imam Ahmad dan juga Abu Daud dari Syu'bah dari Qais bin Muslim, bahwa dia mendengar Tariq bin Shihab mengabarkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Inna ar-rajula la yakhruju min baitihi wa ma'ahu dinuhu fayalqa ar-rajula wa lahu ilayhi haja fayaqulu lah anta kaita wa kait yuthni alayhi la'allahu an yaqdi min hajatihi syai'an fayaskhitu Allahu alayhi fayarji'u wa ma ma'ahu min dinihi syai'. Sesungguhnya seseorang keluar dari rumahnya dengan membawa agamanya. Maksudnya tadinya dia punya iman, dia punya ilmu agama. Kemudian dia bertemu dengan seseorang di jalan atau dia datangi rumah seseorang di mana orang itu kebetulan bisa memenuhi hajatnya atau dia berharap bisa memenuhi hajatnya. Jadi si A keluar dari rumahnya menemui si B dengan harapan si B bisa memenuhi hajat kebutuhan dia. Kemudian orang ini berkata kepada dia, maksudnya adalah si A berkata kepada si B, kau ini orang begini dan begitu, memuji-mujinya. Kau ini orang dermawan, kau ini orang baik, kau ini orang begini. Dengan tujuan, kata Nabi SAW, atau dengan harapan agar dia memenuhi sedikit dari kebutuhannya. Maka dengan perbuatan itu Allah murka kepada dia. Dan dia kembali dalam keadaan tidak memiliki agama sedikit pun. Hadis ini riwayat Hakim dalam kitab Mustadraknya, jilid 4 halaman 483, dan At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir, jilid 9 halaman 107. Al-Haythami juga menyebutkan dalam kitab Al-Majma'. At-Tabarani menyebutkan untuk meriwayatkan dengan sanad-sanadnya, dan rijal atau orang-orang yang meriwayatkan hadis adalah orang-orang yang sahih. Hadis ini teman-teman memberikan gambaran kepada kita tentang larangan oleh Nabi SAW kepada orang yang sengaja memuji orang lain dengan tujuan untuk memenuhi hajatnya. Ya, memuji-muji orang supaya dia diberikan bantuan, supaya dia diberikan kebutuhannya. Ini larangan. Begitu juga masuk dalam hadis ini adalah larangan bagi orang yang sengaja memberikan bantuan kalau dia dipuji saja. Kapan dia nggak dipuji, dia nggak bantu. Sehingga setiap kali orang yang harus mengajukan bantuan kepada dia, tulis proposal dulu, penuh dengan 10 lembar puji-pujian. Ya. Supaya dia bisa memberikan bantuan kepada yang terhormat si fulan dan seterusnya. Anda ini, Anda orang itu, dipuji-puji segala macam hal, hanya karena untuk dipenuhi hajatnya. Jadi hadis ini menyebutkan kedua hal tersebut. Kemudian di bab yang setelahnya, beliau mengangkat tentang larangan seseorang suka memuji. Lebih fokus kepada orang yang memuji. Beliau mengangkat surah An-Nisa ayat 49 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki may yasha'u wa la yudhlamuna fatila. Apakah kamu tidak memperhatikan hai Muhammad orang yang menganggap dirinya bersih? Ada orang selalu begitu bicara, saya, aku, semuanya dia. Dia yang melakukan. Lihat masjid itu, saya yang bangun. Lihat orang itu, saya penyebab hidayahnya. Lihat orang ini, buku yang dia pegang, saya yang kasih tuh. Itu kopiahnya, itu sendalnya, itu sepatunya, itu segala macam. Allah mengatakan sebenarnya Allah membersihkan dan mensucikan. Maksudnya akan memuji orang yang dikehendakinya. Dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Makna ayat ini adalah Allah menghardik orang yang suka memuji dirinya. Ataupun dia mengekspos puji-pujian itu kepada orang lain. Jadi kita masih bicara global ya. Belum masuk rinci, nanti kita rincikan. Saya bacakan dulu dalil secara global. Kemudian beliau mengangkat juga hadis riwayat Muslim di nomor 3002. Dari Al-Miqdad radhiyallahu anhu, anna rajulan ja'ala yamdahu Uthman fajatha al-Miqdadu ala rukbatayhi faja'ala yahthu fi wajhihi turab faqala lahu Uthman ma sya'nuk faqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aytumul maddahina fahthu fi wujuhihim at-turab
Bahwasanya seseorang memuji-muji Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ajma'in. Kemudian Al-Miqdad radhiyallahu anhu, sahabat yang meriwayatkan hadis ini, berlutut pada kedua lututnya, maksudnya duduk di atas lututnya. Dia pun mulai menaburkan debu pada wajah orang yang memuji Utsman. Dia duduk lalu diambil pasir atau debu dilempar ke wajahnya orang yang memuji Utsman. Akhirnya Utsman bertanya kepada Miqdad, ada apa denganmu? Kenapa kau lempar muka orang ini dengan debu, dengan pasir? Maka Miqdad berkata radhiyallahu anhu majma'in, sesungguhnya Rasulullah SAW telah berkata, jika kalian melihat orang-orang yang suka memuji, maka taburkanlah tanah di wajah mereka. Ya, hadis ini riwayat Imam Muslim sebagaimana saya katakan. Ya. Juga dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan di nomor 16.460 dan Syekh Albani mensahihkan dalam Sahihul Jami' nomor 2674 dari Muawiyah radhiyallahu anhu secara marfu, iyyakum wal madha fa innahu dzabhu. Hati-hati kalian dari pujian, karena sungguhnya pujian itu seperti penyembelihan. Seperti penyembelihan. Ini kurang lebih globalnya apa yang dibahas atau diangkat dalil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berhubungan dengan masalah bab pujian ini. Kita sekarang teman-teman sekalian akan coba masuk kerincian masalah ini. Khusus masalah pujian, maka ada pujian yang haram, ada pujian yang mubah, boleh. Kalau pujian yang haram, yang pertama adalah pujian terhadap ibadah seseorang atau pujian terhadap ibadah sendiri. Hukumnya haram. Jadi kalau dia puji dirinya pun ibadahnya, selain riya, karena riya dosa besar juga haram. Begitu juga dengan memuji ibadah orang lain. Terutama di depan dia. Kalau dia puji orang di belakang, orang itu tidak dengar boleh. Tapi kalau di depan matanya, oh kamu ini luar biasa puasamu ya. Kamu luar biasa ibadahmu ya. Kamu udah bolak-balik pergi haji. Kamu begini dan begitu, dia puji. Ini hukumnya haram. Yang memuji ini berdosa. Yang dipuji dilihat hukumnya. Kata para ulama. Kalau dia memang menunggu pujian itu, dia berharap, dia juga dosa. Tidak boleh di sini. Tapi kalau dia dipuji dan dia ikrah, dia tidak suka. Cuma mungkin di keramaian dia nggak bisa nolak, ya sudah. Dia tidak masuk dalam larangan. Tapi ini termasuk haram. Tidak dibolehkan sama sekali. Dalil-dalilnya banyak sekali. Di antaranya adalah hadits Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ia menceritakan bahwa ada seorang pria disebutkan di hadapan Rasulullah SAW. Lalu ada seorang hadirin memuji orang tersebut. Maka Rasulullah SAW bersabda, hadits yang masyhur. Waihak qata'ta unuq sahibak. Yaquluhu miraran. Celakalah kamu ini. Engkau telah memotong leher temanmu. Berulang kali Nabi SAW mengulangi kalimat itu. In kana ahadukum madihan la mahala falyakul ahsiba kada wa kada. In kana yara annahu kadhalik. Wa hasibuhu Allah wa la yuzakki 'ala Allahi ahad. Kalaupun harus seseorang antara kalian terpaksa harus memuji, maka jangan di depan dia. Dan kalau di belakang pun dia cuma mengatakan begini. Menurut saya sepertinya fulan begini. Menurut saya. Jadi misalnya orang tanya bagaimana menurutmu si fulan. Ada orang yang mau menikah sama anaknya lalu dia tanya tahu gak orang itu. Menurut saya orangnya saleh. Menurut saya kira-kira orangnya ya, salihah misal. Dan dia dianjurkan mengucapkan dan saya tidak memuji ya. Jika betul-betul dia menganggap kondisinya begitu kata Nabi SAW. Dan dia mengatakan dan sebenarnya Allah lah yang mensucikan seseorang dan tidak ada yang suci ya kecuali yang disucikan oleh Allah SWT. Wala uzaki 'ala Allahi ahad, dan saya tidak bisa mensucikan orang di hadapan Allah. Dia Allah yang lebih tahu. Itu kalau betul-betul darurat dia harus memuji. Jadi dua-dua teman-teman ya, dari dua sisi ya. Sisi kita tidak boleh memuji orang terutama ibadahnya, kita pun tidak boleh berharap dipuji. Ya.